Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Triton yang model single cabin tipe GLX 4x2 manual warna hitam terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Triton. Inilah mobil Mitsubishi Triton model single cabin tipe GLX warna hitam yang akan kita review. Pertama, kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,815 meter dengan tingginya 1,78 meter. Lalu untuk panjangnya, mobil Triton single cabin ini memiliki panjang 5,1 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, maka idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Untuk tipe GLX ini, kunci yang digunakan menggunakan kunci model standar. Ini juga belum dilengkapi dengan remote. Tapi tenang saja, sudah dilengkapi dengan teknologi immobilizer atau teknologi anti maling. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian depan. Di sini untuk grillnya sudah menggunakan grill desain terbaru. Untuk bagian tengah terdapat logo Mitsubishi. Lalu untuk grillnya di sini mirip Pajero Sport dengan full berwarna hitam. Untuk bagian tengah terdapat aksen honeycomb. Lalu bagian bawah juga terdapat aksen honeycomb. Tampilannya sudah sangat modern. Ini menggunakan konsep dynamic shield dari Mitsubishi. Nah, kita lihat secara lebih dekat lagi. Pertama, mulai dari bagian lampu. Untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis proyektor. Kemudian ini untuk lampu jauh. Dan di bawahnya ada lampu senja. Lalu untuk listnya di sini full berwarna hitam. Untuk lampu sen ada di bagian tengah sini. Nah, kalau untuk tipe GLX ini belum dilengkapi dengan fog lamp. Nah, untuk bagian depan ini bumper depannya berwarna hitam top. Ini berlaku untuk semua warna, jadi apapun warnanya. Untuk bumper depannya full berwarna top. Lanjut ke bagian ujung bawah. Nah, di sini untuk bagian bawah sudah dilengkapi dengan pelindung mesin atau skid plate. Fungsinya untuk melindungi bagian mesin, terutama bagian bawah dari benturan tanah. Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan bagian sampingnya. Jika dilihat dari bagian samping, di sini tampilannya full berwarna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian jendela. Untuk jendelanya di sini listnya full blackout, mulai dari bagian atas sampai kemudian ke bagian bawah berwarna hitam semua. Lalu untuk handle pintunya juga sama. Di sini berwarna hitam top, dilengkapi dengan slot kunci manual pada bagian ujung. Lalu untuk bagian spion, di sini untuk spionnya memiliki cover berwarna hitam top. Kalau untuk kaca spionnya sendiri, untuk yang tipe GLX ini menggunakan pengaturan secara manual. Nah, untuk lampu sennya yang biasanya ada di bagian spion, sekarang ada di bagian samping depan. Untuk fungsinya kurang lebih sama, memberikan visibilitas lampu sen dari bagian samping. Sekarang kita lanjut ke bagian velg. Untuk velgnya menggunakan velg jenis standar. Di sini velgnya berukuran 16 inci dengan jenis kaleng berwarna silver. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Bridgestone. Untuk jenis yang digunakan di sini menggunakan jenis dealer HT. Untuk ukuran ban yang digunakan di sini menggunakan ban berukuran, nah biasanya ada di bagian bawah. Kalau seingat saya menggunakan ban berukuran 205 sama seperti yang digunakan pada Triton tipe HDX. Oh iya, kodenya ada di bagian sini. Nah, sudah ketemu. Di sini untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban berukuran 205 R16C dengan kode 8PR. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis Sakram. Dan untuk suspensi yang digunakan di bagian depan ini menggunakan suspensi jenis keong. Untuk tampilan kolongnya di sini juga sudah sangat rapi karena sudah dilengkapi dengan cover plastik. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan anti karat di bagian sini. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk wheelbase-nya sendiri, mobil Triton tipe GLX ini memiliki ukuran 3 meter. Nah, kita lanjutkan ke bagian belakang. Untuk sisi luar bak, di sini sudah dilengkapi dengan pengait. Ada pengait model L, kemudian juga ada pengait model tiang pada bagian samping luar. Selain itu, untuk bagian depan bak juga sudah dilengkapi dengan model kawangan. Kawangan ini biasa dikenal dengan istilah roll bar. Kemudian untuk baknya sendiri sudah dilengkapi dengan bed liner. Untuk tangki BBM terletak di sebelah kiri, memiliki kapasitas 75 liter. Kita lanjutkan lagi ke bagian bawah. Nah, untuk profil ban belakang kurang lebih sama, menggunakan velg 16 inci dengan kode bannya 205 R16 8 CPR. Kemudian untuk bagian belakang di sini menggunakan per jenis daun. Serta untuk bagian belakang ini kolongnya juga sudah dilengkapi dengan anti karat.
Lalu ada mudguard atau pelindung lumpur di bagian bawah. Dari bagian samping, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Mitsubishi Triton model single cabin yang tipe GLX manual 4x2 warna hitam tahun 2021. Kita lihat secara lebih dekat. Nah, untuk baknya ini menggunakan bak model standar. Jadi untuk bagian samping-sampingnya terdapat cover ban. Untuk bagian belakang luar juga terdapat pengait, ada pengait model panjang dan juga model L. Untuk akses bukanya sangat mudah, ada handle di bagian sini. Untuk handle pintunya model tarik ke atas. Nah, ini adalah tampilan baknya. Jika dilihat dari tampilannya memang memberikan kesan yang sangat kokoh. Untuk masalah dimensi, bak ini memiliki lebar 1,47 meter, kemudian untuk panjangnya 2,265 meter, dan untuk tingginya sekitar 475 mm. Untuk penyangga pintu, pada bagian samping bawah di sini sudah dilengkapi dengan tali kawat atau yang biasa dikenal dengan istilah sling. Untuk tali kawatnya ini sangat kuat. Nah, untuk bagian belakang bak juga sudah dilengkapi dengan bed liner. Sekarang kita tutup kembali. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk detail baknya. Kita lanjutkan ke bagian lampu. Untuk lampu, di sini lampu belakangnya sudah menggunakan lampu jenis LED. Untuk bagian tengahnya ini adalah lampu rem. Kemudian bagian bawahnya lagi di sini terdapat lampu sen. Untuk lampu sen menggunakan lampu jenis bolam, dan untuk ini adalah lampu mundur. Serta di bagian paling bawah terdapat reflektor. Untuk bagian bawah di sini polos. Kemudian lanjut lagi di bagian tengah pintu terdapat logo Mitsubishi. Lalu untuk sebelah kiri atas terdapat logo Triton. Kemudian ada stiker Mitsubishi One. Lanjut lagi ke bagian bawah. Untuk bagian bawah terdapat pengait. Ini berfungsi untuk penarik tali dongkrak. Lalu untuk ban serepnya ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya yang digunakan juga sama, menggunakan velg jenis kaleng. Serta di ujung terdapat gardan. Nah, kurang lebih itulah tampilan untuk bagian eksterior mobil Mitsubishi Triton model single cabin yang tipe GLX 4x2 manual warna hitam terbaru tahun 2021 ini. Kita lanjutkan ke bagian interior. Oh ya, tapi sebelumnya di sini untuk antenanya terletak di sebelah kanan depan. Untuk antenanya model sliding. Lalu untuk handle pintunya model tarik ke samping, dilengkapi dengan slot kunci manual menggunakan cover berwarna hitam top. Untuk membuka pintunya kita menggunakan kunci manual seperti ini. Oh iya, terbalik. Nah, di sini kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini full berwarna hitam. Secara desain door trim kurang lebih sama seperti mobil Mitsubishi Triton lainnya, hanya saja yang membedakan kalau ini semuanya full berwarna hitam. Mulai dari bagian atas menggunakan bahan plastik berwarna hitam, kemudian untuk bagian tengahnya juga berwarna hitam. Ada laci penyimpanan kecil. Lalu untuk bagian sini handle pintu bagian dalamnya juga berwarna hitam. Untuk pengatur jendelanya menggunakan model manual. Di sini terdapat satu buah cup holder serta laci penyimpanan tambahan. Dan di ujung bawah di sini terdapat speaker utama. Oh ya, untuk Triton tipe GLX ini juga dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Di bagian atas ada speaker tweeternya. Lalu untuk akses masuk ke bagian dalam, di bagian pilar A sudah dilengkapi dengan assist grip untuk membantu kita masuk ke atas. Lalu untuk bagian dashboard di sini terdapat kisi AC full berwarna hitam. Untuk bagian tengah terdapat tombol dummy, bagian tengahnya juga sama tombol dummy. Untuk menyalakan mesin menggunakan slot kunci seperti ini. Lalu di bagian bawah di sini terdapat tuas untuk pembuka tangki BBM. Untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi manual. Serta untuk tuas pembuka kap mesinnya ada di bagian depan sini. Untuk tipe GLX ini belum dilengkapi dengan footstep. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Kita mulai dari cluster meter. Di sini terdapat tachometer atau pengatur RPM di bagian samping kiri, kemudian tengah terdapat MID dan di bagian kanan terdapat indikator speedometer. Nah, untuk lebih jelas di sini akan saya nyalakan untuk mengetahui tampilan MID-nya. Untuk MID-nya di sini menggunakan desain dual tone. Nah, bisa kita lihat untuk warnanya warna kuning kombinasi warna hitam. Lalu untuk bagian setir di sini di sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper. Serta untuk yang sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Untuk setirnya sendiri di bagian tengah terdapat logo Mitsubishi, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan sisi pengemudi, dan untuk bagian setirnya di sini menggunakan model 3-spoke. Untuk setirnya sendiri bisa diatur, tinggal kita turunkan. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan pengemudi menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Untuk fitur teleskopiknya baru ada di tipe GLX ke atas. Kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di sini terdapat head unit. Untuk head unitnya menggunakan model standar. Ini hampir sama dengan yang digunakan pada expander tipe Exit.
Untuk pengaturan AC-nya sudah cukup lengkap, ada pengaturan arah hembusan mulai dari kepala, atas bawah, kemudian bawah. Ini untuk pengaturan kecepatan fan, dan untuk yang paling sebelah kanan di sini untuk pengaturan suhu, serta untuk bagian bawah terdapat tuas untuk air sirkulator. Modelnya model gesel seperti ini. Kemudian di bawahnya terdapat tombol hazard. Untuk bagian floor konsol di sini terdapat satu buah slot USB. Ini terkoneksi dengan bagian head unit. Dan di bagian sampingnya di sini terdapat pemantik api, serta di ujung bawah terdapat laci penyimpanan terbuka. Dan untuk bagian bawah pemantik api di sini terdapat asbak. Nah, kurang lebih itulah detail untuk bagian konsol boxnya. Kita lanjutkan ke bagian transmisi. Untuk transmisi menggunakan transmisi manual dengan 6 percepatan dan 1 mundur. Nah, untuk mundurnya ini maju ke depan. Jadi kalau untuk mundur tuasnya didorong ke bawah. Kalau untuk pengaturan transmisi lainnya kurang lebih standar. Nah, yang membedakan hanya ada di bagian mundurnya. Kalau tidak ditekan maka masuk ke gigi 1, tapi kalau ditekan masuk ke mundur. Untuk handremnya menggunakan handrem model mechanical. Kemudian kita lanjut ke bagian sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Di bagian samping terdapat speaker jenis tweeter, kemudian ada kisi AC di bagian atas. Kemudian untuk bagian tengah di sini terdapat glove box. Nah, untuk glove boxnya ini model bukaan standar. Ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis dan juga kotak P3K, dilengkapi dengan slot kunci juga. Di bagian bawah terdapat apar, kemudian buku servis dan juga karpet. Lalu untuk tampilan samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas terdapat assist grip mode retract. Kemudian untuk sun visornya di sini polos, ada assist grip di bagian samping. Lalu untuk bagian spion tengahnya juga sudah dilengkapi dengan fitur anti dimming atau anti silau. Untuk sisi driver, sun visornya dilengkapi dengan card holder atau tempat penyimpanan tiket. Nah, kurang lebih itulah detail gambaran untuk bagian dashboard mobil Mitsubishi Triton model single cabin yang tipe GLX 4x2 manual ini. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Nah, di sini untuk joknya berwarna grey. Mobilnya ini memiliki kapasitas 2 penumpang. Nah, di sini untuk jok yang digunakan menggunakan bahan nilon. Dilengkapi dengan lubang juga di bagian bawah untuk sirkulasi udara supaya tidak cepat panas. Untuk pengaturan joknya sendiri di sini terdapat pengaturan reclining atau sandaran dan juga pengaturan sliding di bagian depan untuk pengaturan maju mundur. Lalu untuk lokasi penyimpanan toolkitnya ada di bagian belakang jok. Cara untuk mengaksesnya tinggal kita turunkan sandaran bagian depan. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat alat atau toolkit untuk perlengkapan dongkrak, mulai dari tuas, kemudian di bagian bawahnya terdapat dongkrak dan juga kunci. Semuanya tersimpan rapi di sini sehingga mudah diakses dalam kondisi darurat. Oh iya, sebagai tambahan di sini juga terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya ada di bagian tengah belakang. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian interiornya. Sebelum lanjut ke bagian mesin, di sini akan saya nyalakan lampunya. Kita nyalakan lampu hazard, kemudian lampu utama dan juga lampu jauh. Di sini bisa kita lihat untuk lampu sen pada bagian sampingnya sudah menyala. Kemudian untuk lampunya di sini untuk lampu utama menggunakan lampu jenis proyektor. Untuk lampu sennya ada di bagian tengah sini, kemudian ada di bagian samping juga. Nah, ini untuk lampu utama, ini untuk lampu jauh. Oh iya, untuk lampu jauhnya belum menyala. Kita coba nyalakan lampu jauhnya dulu. Kita tarik ke belakang. Untuk menyalakan lampu jauhnya kurang lebih sama seperti expander, ditarik ke belakang full. Nah, di sini bisa kita lihat untuk lampu jauhnya ada di bagian tengah, kemudian untuk bagian bawahnya lampu senja. Untuk lampu yang digunakan menggunakan lampu jenis halogen semua, termasuk untuk bagian samping. Ini tampilan samping kiri, kemudian untuk tampilan belakangnya. Nah, di sini untuk lampunya menggunakan lampu jenis LED untuk lampu belakang, lalu untuk lampu sen, dan ini untuk reflektornya. Nah, kurang lebih itulah detail untuk bagian lampu dari mobil Mitsubishi Triton ini. Untuk lampu LED-nya baru ada di mobil Mitsubishi Triton yang model double cabin, tipe exit, dan tipe ultimate. Nah, kita matikan lampu semuanya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Seperti biasa kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Yang menarik untuk mobil Mitsubishi Triton yang model single cabin tipe GLX ini menggunakan mesin yang sama seperti yang digunakan pada mobil Mitsubishi Pajero Sport yang tipe Dakar. Nah, kita buka kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk material yang digunakan di sini sangat berkualitas karena sangat berat. Di sini untuk bagian bawah sudah dicat warna bodi, tetapi memang belum dilengkapi dengan peredam. Untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berkode 4N15.
dilengkapi dengan teknologi direct injection dan juga sudah dilengkapi dengan teknologi turbocharge serta intercooler. Untuk mesinnya ini berkapasitas 2442 cc atau biasa dibulatkan menjadi 2500 cc. Dengan dilengkapi teknologi turbo ini, mobil ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga di angka 136 PS atau setara dengan 100 kW pada 3500 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 33,1 kg atau setara dengan 324 Nm pada 1500 sampai 2500 rpm. Nah, yang menarik untuk mobil Mitsubishi Triton yang tipe GLX 4x2 manual ini malah sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD, tetapi untuk yang tipe HDX malah belum dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Nah, untuk sistem pengereman ABS-nya, modulnya bisa kita lihat ada di bagian sebelah kiri, maksudnya di sebelah kanan mobil. Nah, ini adalah modul ABS-nya. Hanya tipe HDX yang belum ada. Untuk tipe GLX, kemudian tipe Exit, tipe Ultimate, dan tipe GLS semuanya sudah ada. Kurang lebih itulah detail review mobil Mitsubishi Triton tipe GLX manual 4x2 yang model single cabin warna hitam terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Triton. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Triton ini, silahkan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi channel YouTube kami, Niam Chomsky, yang akan memberikan informasi terbaru mengenai pajak kendaraan bermotor. Serta ada juga channel Tumbas Mobil yang akan memberikan informasi terbaru seputar dunia otomotif secara umum, khususnya mengenai update daftar harga. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Triton semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.